Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Septian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sedikit informasi, kalau di website SMK saya tulis itu event invitation ya untuk kelas 11 di semester 3. Meskipun di sini di buku elektronik ini judulnya party time atau temanya party time, konteksnya sama. Kita bicara soal undangan resmi, teks undangan resmi. Ya, untuk KIKD-nya kalian bisa baca sendiri. Cuman tema secara tujuan secara garis besarnya adalah memahami contoh-contoh teks undangan, baik undangan formal maupun undangan non formal ya. Kita mulai dari halaman 34 di building blocks. Nah, ada beberapa jenis, ada dua jenis ya, dua jenis undangan. Pertama yang formal dan yang informal. Formal invitation, a formal invitation is an invitation which is follow a dignified form, tone, or the style in agreement with established norm, custom, or values. Webster's 2012. Surat undangan formal ini adalah bentuk undangan yang dalam bentuk uh, dignified, itu dalam bentuk yang elegan, dimana tone dan gayanya itu udah sesuai dengan norma yang berlaku gitu. Misalnya ya, kalau misalnya surat undangan sekolah, kalau kita bikin kegiatan udah tahu kan, suka ada no, perihal, terus lampiran, itu kan sebenarnya norma-norma yang udah berlaku, yang udah menjadi kewajiban ya dalam bentuk surat undangan formal yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, contohnya tuh for example, an invitation to the opening of school, pembukaan sekolah, undangan of graduation ceremony, uh, perayaan kelulusan, invitation to a wedding, undangan pernikahan, etc. Common format for formal invitation. Contoh umum untuk format dari surat undangan formal ya. The first line is the name of the person who invite. Baris pertama itu biasanya berisi nama dari orang yang mengundang, who invites. The second line, garis kedua, the request for participation, permintaan untuk kehadiran, untuk partisipasi. Baris ketiga, the third line is the name of the persons invited. Ini baris ketiganya itu kepada siapa surat ini ditujuin, atau menyebutkan nama orang yang diundang. Yang keempat, occasion for invitation. Occasion itu bentuk kegiatannya ya, bentuk kegiatannya apa. Yang kelima, time and date dari kegiatan, waktu dan tempat, waktu, tanggal, tempat, dan kegiatan. Oh, di sini terpisah ya. Kalau di sana tuh di baris kelima itu tanggal dan waktu, sementara baris keenam itu tempatnya, tempat kegiatan di mana. Yang terakhir itu biasanya request for reply, permintaan untuk balasan, atau biasanya kita artiin konfirmasi ya, konfirmasi kehadiran. Sebelum kita masuk ke contohnya, kita cek dulu di halaman 35. Social function, inviting people to formal and social event. Linguistic characteristic, jadi fungsi sosialnya ini mengundang orang ke dalam ke acara-acara yang bersifat formal atau acara-acara sosial. Linguistic characteristic, karakteristik bahasanya itu simple, precise, and concise word. Artinya bahasanya tuh simple, tepat kata-katanya, dan nggak bertele-tele gitu. Detail information, informasinya jelas. The tone should be friendly and sincere. Nadanya itu, nada si suratnya itu mesti bersahabat dan menyenangkan, dan itu apa ya, sopan ya. Words should be chosen carefully. Nah, ini penekanannya, kata-kata harus dipilih secara hati-hati gitu. The styling of writing should be formal. Cara tulisannya mesti formal. Jadi nggak ada, kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh kita bikin surat undangan dengan bahasa gue, lu. Nah,
Konteksnya kan mesti bahasa formal atau bahasa kaku ya, seperti saya, Anda, mengundang, bukan ngundang tapi mengundang gitu. Nah, dalam konteks bahasa Inggris pun sama ya. Ada bahasa-bahasa formal yang emang mesti diterapin gitu, karena kenapa sih mesti kepisah formal dan non formal? Kalau kita ngelihat sejarah dan kultur Inggris ya, kultur di mana bahasa ini berasal, eh, bahasa Inggris ini kan sebenarnya banyak kita pelajari dari bangsawan-bangsawan ya, bukan bukan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa buruh atau bahasa-bahasa apaan tuh namanya, eh, bajak laut mungkin zamannya, atau bahasa tentara gitu, tapi ini lebih bahasa bahasa bangsawan gitu. Itu kenapa konteks bahasa formal biasanya sebenarnya diambil dari kebiasaan-kebiasaan orang Inggris dulu yang emang sesama bangsawan gitu, yang pada akhirnya menjadi pattern khusus gitu kan, untuk tata krama atau untuk eh, bahasa-bahasa yang sopan dan formal atau profesional. Lanjut ya, itu barusan trivia doang. Format, layout, address and of the addressers and the address, jadi alamat pengirim dan si penerima gitu. Salutation itu salam. Body, isi suratnya itu biasanya state for whom the invitation is and by who it's given. Sebuah pernyataan tulisan kepada siapa surat ini dikirimkan dan dari siapa. Reason of invitation, alasannya, tanggal, waktu, tempat. RSVP, it is a French word, response il faut plate, which mean please reply. Jadi konfirmasi kehadiran. Signature itu tanda tangan, sebelumnya biasanya juga ada kayak best regard, nama siapa gitu. The format of the envelope for the invitation is addressed the same way as the envelope of letter. In example, with the recipient's address in the middle of the envelope and the addressor at the left and hand corner of the envelope. Jadi kalau kita kan biasanya bolak-balik ya, dikirimnya ke siapa, penerimanya siapa. Kalau di sini biasanya di formal-formal gaya-gaya bangsawan mungkin gaya-gaya bahasa, undangan formalnya itu kepada siapanya disimpan di tengah biasanya, di bilik surat yang sama, tapi yang ngebedain itu si pengirimnya tuh biasanya ada di pojok left hand corner, ada di pojok bawah. Langsung ke contoh ya, ini example of formal invitation udah ada. Sedikit trivial, did you know formal invitation are written on card, the text is written in calligraphic style. Ini gaya-gaya apaan, Victorian banget ya tulisannya ya, gaya-gaya Inggris bangsawan pada zamannya. Nah, invitation to a wedding di halaman 37 ada formatnya, name of the host, nama yang undang, praising the invitation, cordially request of pleasure your company, kehadiran, meminta kehadiran, on wedding ceremony of their daughter, the adapter, the kind of eventnya apa, acaranya tuh apa, tanggal, waktu, tempatnya di mana, venue itu tempat, tempat yang disewa ya, sama aja tempat pada ujungnya. Special instruction, ada info-info tambahan, misalnya konfirmasinya ke Yani, nomornya ada di sini. Tadi kita tahu ya RSVP itu ternyata berasal dari bahasa Prancis, artinya please reply atau tolong konfirmasi kehadiran gitu kan. Dinner will be served at 8 p.m. sharp. Jadi special instructionnya itu pertama tolong konfirmasi ke Yani dengan nomor di bawah. Yang kedua, prasmanan makanannya ini dibuka di jam 8 tepat gitu. Nah, terus di halaman 38 kita cek ya, ada contoh-contoh lainnya. Ini sih sebenarnya lebih ke kultur ya. Ini agak bagus, lumayan bagus ya buku elektroniknya, karena nggak cuma ngejelasin soal materi tapi juga asbabun nuzul atau
kultur ya, ngejelasin kultur juga, kenapa sih mesti pakai formal, kenapa mesti informal gitu kan. Dan ini jadi norma ya, tata krama. Responding to a formal invitation. Formal invitation should be responded within 3 days. Jadi kalau misalnya kamu dapat undangan pada tanggal 7, sebisa mungkin dalam norma mereka, dalam 3 hari itu maksimal tanggal 9, tanggal 10 tuh kamu udah mesti respon gitu. Udah mesti konfirmasi kehadiran. Replies are written in the third person. Third person di sini tuh maksudnya jawaban ditulis oleh orang ketiga tuh maksudnya ya, uh, first person itu kan saya akan hadir, I will be there. Third person berarti menyebutkan saya menuliskan saya dengan menyebutkan nama saya. Mr. Panji will be there at 8 p.m. Tuan Panji akan hadir di sana pada jam 8 tepat gitu kan, 8 malam misalnya. Jadi third person itu konteksnya nggak nyebutin saya. Oke, saya hadir jam segitu ya, saya hadir jam 9 ya, nggak gitu. Konteks disebut written in third person itu artinya ya kita yang ngobrol tapi kita nyebutin nama kita, berarti bukan nggak pakai kata saya atau I tapi nama kita ya. Mr. Panji will be there at 8 p.m. sharp. Tuan Panji akan hadir di sana dalam di jam 8 gitu, tepat jam 8, meskipun kita yang ngobrol. Itu konteks dari, itu maksud dari third person ya. Reply have to be handwritten. Nah, jawabannya ini harus ditulis dengan tulisan tangan. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Nah, kalau emang mesti nolak, mesti dijelasin kenapa kita nolak undangan ini. Nah, 4 hal ini yang menjadi norma atau kultur di sono ya, kultur dalam di Inggris ya, di Inggris atau negara manapun yang menggunakan bahasa Inggris gitu, karena mau nggak mau bahasa Inggris sudah menjadi bahasa universal di dunia ini ya. Itu 4 hal yang mesti diperhatikan kalau misalnya kita bicara soal surat undangan atau merespon dari dapat surat undangan. Ada contohnya nih, contoh dari responding to a formal invitation ya. Example, nomor satunya acceptance. Kalau misalnya kita nerima undangan, Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Itu contohnya. Kalau misalnya nolaknya, declining, regretting, menolak surat undangannya. Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for the Friday, the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reason. Tadi kan udah dibilang ya, reason should be briefly stated for declining the invitation. Jadi nggak usah bertele-tele, jelasin aja kenapa kita nggak bisa. Entah itu karena prior engagement atau mungkin karena ada hal yang lebih penting mendesak gitu kan, soal prioritas, atau mungkin karena alasan kesehatan, due to health reason. Nah, sampai sini paham ya. Poin ketiga, responding card. The responding card come with the invitation card. This card should be preferably be handwritten. This card should preferably be handwritten. Maaf, passive voice agak ribet. Jadi biasanya kan sama surat, kalau misalnya dikasih surat undangan nih secara formal, disertain juga surat untuk nge-reply-nya ya, untuk ngeresponnya ya. Dan biasanya surat ini emang harus, bukan harus, maaf, this card should preferably artinya lebih diutamakan menggunakan tulisan tangan ya. Jangan ditulis, jangan diketik atau apa gitu. Kalau misalnya udah ada lampiran surat, lampiran kartu buat reply-nya atau responnya, kalian tulis aja di sono gitu, dengan tulisan tangan, mau hadir atau enggak, yang penting udah ada gitu kan, udah ditulis dan dikirim.
Let's practice. Kita skip dulu. Nah, active conversation ini sebenarnya agak, nah, sedikit informasi. Sebelumnya ada juga materi untuk bahasa Inggris kelas 2 itu kan bicara juga soal asking for help kalau nggak salah temanya ya. Tar dulu. Temanya itu could you help me, itu tuh asking for help kan, tema tema pembelajaran materinya. Karena seperti yang saya ceritain di awal, kita kan bakti karya ini khususnya saya sih ngikut tema KIKD, kompetensi dasar yang dikasih dari Kemendikbud, dan kebetulan materi asking for help ini nggak ada di bukunya tapi yang lain ada. Jadi eh, kita lempar juga kita satuin di sini sih. Kebetulan di active conversation halaman 40 ini, penggunaan asking for help kan sebenarnya lebih ditekanin penggunaan kata-kata would, could, may gitu kan yang kemarin pernah saya bahas. Di sini kita bisa lihat ya, would you like to come over for dinner tonight? Itu kan requesting atau asking for something ya, meminta sesuatu ya. Kayaknya saya juga pernah cerita bahwa penggunaan kata would itu lebih sopan dan lebih formal daripada can, atau ya can doang sih. Setahu saya tuh can itu kasual banget, jadi jangan sering-sering dipakai kalau misalnya kita bicara dalam situasi yang formal ya. Lebih sopan itu would, could, may I gitu. Invitation to the grand opening ABC Software Company. I would like I would like to invite you. Nah, I would like, would you, itu kan kata-kata meminta ya. Asking for help, asking for something dengan cara yang lebih formal, cara yang lebih sopan ya, baik tertulis maupun lisan. Nah, invitation to anniversary dinner juga pasti ada kata would atau could kan, tuh we would like. Jadi dari sini kita tahu ya sebenarnya uh, hierarki, bukan hierarki, apa ya kalau bahasa Sunda tuh. Di bahasa Sunda kan ada tingkatan bahasa ya. Kalau kita ngobrol ke sesama gimana, ngobrol ke yang lebih muda dari kita gimana, atau ngobrol ke yang lebih tua gimana. Nah, dalam bahasa Inggris pun sama ya konteksnya ya. Meskipun pemisahannya bukan soal usia, nggak bukan soal usia, tapi soal formal atau nggak formal, kasual atau acara sopan gitu, sopan atau nggak sopan gitu konteksnya. Karena biasanya kalau bicara soal hierarki, eh, kita orang di sono tuh biasa manggil nama bibinya ya dengan nama bibinya aja udah gitu. Manggil kakak yang lebih tua dengan manggil nama, nggak ada embel-embel brother sister gitu kan, kecuali kultur-kultur teman-teman kulit hitam gitu ya. Bro and sis, bro itu udah menjadi bahasa gaul gitu, jadi nggak ada embel-embel kakak atau adik gitu kan. Ke orang tua pun biasanya ya mom atau father gitu kan. Kalau kita main ke rumah teman kita ya udah, mau nyebutnya kalau sopannya nyebut, paling nyebutnya miss atau mister gitu kan. Kita main ke rumah teman kita si Asep, bapaknya Mulyono, ya paling kita nyebutnya Mister Mulyono, Miss Mulyono gitu. Nah, ini juga yang jadi kultur unik di luar sana ya, di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ya. Misalnya saya punya istri, nama saya Panji Septian Pradana. Saya punya istri namanya Putri. Putri Wulansari misalnya. Nah, ketika saya dan Putri menikah, maka Putri akan meninggalkan istilahnya nama perawannya, nama ketika dia perawan ya, ketika dia belum menikah, nama lajang, maaf, bukan nama perawan tapi nama lajang. Ketika dia belum menikah, dia akan dikenal sebagai Putri Wulansari. Tapi ketika dia udah menikah dengan saya, maka dia akan dikenal dengan Putri Pradana, yaitu ngikuti nama terakhir saya. Itu kultur di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ya. Jadi biasanya ya kalau kita main ke rumah temen, nama bapak temennya Mulyono, ya kita panggilnya Nyonya Mulyono dan Bapak Mulyono gitu. Itu kultur di Inggris gitu kan, negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ribet ya. Ya, itu tadi kan saya pernah bilang ya, tiap tempat ada bahasanya, tiap bahasa ada tempatnya gitu.
mau nggak mau kita juga nggak hanya belajar bahasa Inggrisnya aja sih, tapi kita juga belajar kulturnya gitu supaya lebih tahu tata krama sih. Sama orang bule juga ketika main ke Indonesia atau orang luar ketika main ke Indonesia, mereka nggak cuma belajar bahasa doang tapi belajar kultur juga gitu. Itu kenapa mereka lebih cepet ngerti, kena ya sederhana ya karena selain belajar bahasa juga mereka juga belajar soal kultur sih, jadi langsung praktekin gitu kan. Bicara soal tata krama, soal sopan santun, ya aku pikir kita nggak ada bedanya ya, kita sama-sama belajar kan, sama-sama saling menghargai kultur gitu kan. Yang penting sih jangan ada mindset bahwa ribet susah, enggak kok, selama kita ada kepengen pasti gampang kok, dimudahkan insya Allah. ah udah berapa menit saya ngobrol ya? Nggak kerasa udah 21 menit. Aku pikir cukup dulu sekian untuk bahasan soal invitation, event invitation, cara menulis surat undangan, dan responnya gimana. Apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di YouTube ataupun chat Japri ke nomor saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.